semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap di depan layar kaca Anda karena saya Karo sudah siap juga menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani Mas Vicky hari ini dan juga tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Kita tanya-tanya apapun seputar berita yang update tentang dirinya maupun update di dunia hiburan ini. Tapi kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai juga yang banyak menuai perhatian dan kekepoan netizen, membuat netizen ingin berkomentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah ini dari dunia maya ya, dari postingannya Natasha Rizky atau Caca di tanggal 21 April kemarin. Kalau 21 April tuh berarti 2 hari yang lalu ya. Itu kan hari Kartini, tapi ternyata itu juga adalah hari di mana Natasha Rizky dan Desta itu menikah, tanggal 21 ya kan. Nah ini diposting tuh captionnya adalah at least in my memories. Itu artinya apa kalau bahasa Indonesianya? Setidaknya dalam kenanganku gitulah ya. nggak ada muka orangnya nih, fotonya cuma satu. Apa sih itu foto pohon? Foto apa sih? Satu foto dalam mobil, satu foto rumah. Nah yang tengah itu foto kue gitu ya. Terus ada sausnya strawberry gitu, titik. Kita kan orang bingung ada apa ya gitu. Terus setelah dicari-cari, oh itu peringatan pernikahan mereka. Iya kan, mereka menikahnya di tahun berapa? Nah 2013, cerainya 19 Juni 2023. Oh cerainya tahun lalu baru ya. Nah itu apa sih? Apa sih netizen? Itu netizen luar biasa loh, ahli sejarah itu adalah netizen ya. Karena ketika dilihat-lihat kuenya itu adalah kayaknya dicurigai ini di tahun 2022 ya. 2022 nih Natasha sama Desa merayakan anniversary mereka gitu. 2022 belum cerai nih ya. Setahun kemudian baru mereka bercerai. Itu lagi dinner terus ada kuenya ini. Kuenya tuh lihat. Tuh kuenya sama terus ada titik-titik stroberinya gitu. Jadi netizen berpikir oh ini maksudnya lagi mengenang masa-masa mereka menikah deal gitu kali ya enggak. Soalnya pas tahun 2023 juga pada saat anniversary di bulan April itu Natasha Rizky lagi sendirian di Medina. Mereka cerainya sudah itu ya di bulan Juni. Itulah ya. Nih jadi udahlah. Kemarin juga bisa wawancara bareng juga ya. Ya mudah-mudahan ya nanti kita tanya lah firasatnya Wirang gimana. Tapi yang jelas dia sudah dibuatkan lagu oleh Aldi Taher ya. Judulnya Natasha Rizky dan Desta Serasi. Nanti ada Aldi Taher juga, kita suruh nyanyi lagunya kayak apa ya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah sedih ya, masih saling mencintai tapi keadaan memaksakan untuk berpisah. Emang benar love is never enough. Tahu dari mana gitu loh keadaan memaksakan untuk berpisah. Mana ada keadaan memaksa untuk berpisah ya. Yang ada itu adalah dua-duanya atau salah satunya egonya gitu yang masih belum bisa ditaklukkan. Ya berikutnya, guys lu pada nggak jadian aja, move onnya lama. Apa kabar yang 10 tahun lebih, biarin aja lah Caca melewati fase-fasenya. Iya sih. Yang berikutnya, sedih banget Caca cinta sendirian. Ya berikutnya, apalagi sedih ya, tapi keadaan pernikahan nggak ada yang tahu sampai akhirnya yang terbaik adalah cerai. Apakah itu terbaik? Ya belum tentu juga gitu. Tapi mungkin pada saat itu yang terbaik adalah itu kali ya. Nggak tahu besok. Ada lagi, emang nggak mudah melepaskan apalagi sudah punya anak. Ya ini setuju sih karena udah ada anak ya, 3 lagi. Sudah melewati fase pernikahan lebih dari 5 tahun. Kuat-kuat ya Mbak Caca gitu, saling menguatkan. Oke baiklah. Nah seperti janji Akyu ya kita tanya sama Wirang ya. Firasatnya apa? Kita lihat profil Wirang berikut ini. Wirang Birawa, pria kelahiran 1991 yang kerap tampil dengan topeng misterius ini disebut master firasat karena sejak usia 8 tahun mampu membaca kondisi seseorang melalui mata, garis tangan, dan raut wajah. Wirang yang menikah dengan Umi Kalsum pada 2022 dan kini sang istri sedang hamil ini mengaku tahu 2 artis yang akan jadi tersangka baru kasus korupsi timah 271 triliun di mana sebelumnya suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Maret. Kasus itu ramai karena Iskandar Sitorus, sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch, pernah menyebut ada artis berinisial A yang merupakan seorang istri dari keluarga kaya raya dan pernah menjadi MC penyerahan jet pribadi Harvey, hingga netizen menuding Ayu Dewi yang tanggal 22 kemarin ditepis Ayu sebagai fitnah. Sebelumnya, firasat Wirang sempat meleset saat meramal Randy Kernat dan Lady Nayawan mengalami kecelakaan karena bertengkar. Benarkah kali ini firasat Wirang tentang artis yang terseret kasus korupsi timah tidak akan meleset? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Alhamdulillah baik ya. Ini kita mau tanya bukan soal Natasha Rizky dan Desta ya. Kita mau tanya nih seputar kasus timah ya. Waduh. Yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun ya. Ini karena dia sempat posting sih Wirang di awal April ya, sempat posting nih. Dia capture dari artikel, 2 artis disebut bakal jadi tersangka baru kasus timah Kejagung. Jangan lepaskan mata Anda dari kami. Captionnya dia gitu ya. Jangan lepaskan mata Anda dari kami. Hashtag netizen suka ini cocokologi. Duh, mana gue tahu lagi. Firasat. Ya udah, diemin aja sambil nonton Nyambi-Nyambi bikin kue nastar buat lebaran gitu ya. Ini kan pada saat awal-awal ketika ada kabar bahwa Harvey Muiz kemudian ditahan gitu kan ya. Nah ini apa sih yang diketahui? Ini emang benar akan ada lagi artis-artis atau apa yang diketahui sebetulnya firasatnya? Saat itu saya hanya menuliskan saja apa yang muncul di firasat saya, orang-orang yang ada di lingkaran tersebut gitu. Oh, orang-orang yang ada di lingkaran. Iya. Di lingkaran bisnis itu. Di lingkaran bisnis itu dan orang yang terkena kasus tersebut. Oh, emang ada artis lagi kalau dari firasatnya? Ada. Oh, ada. Selain istrinya? Iya. Selain istrinya emang ada? Ada. Bukan firasat. Oh iya, firasat. Karena terseret atau emang terlibat? Ini sebenarnya di luar kapasitas saya kalau untuk bicara tentang Tadi hal ngomong itu. Tapi firasatnya. ngomongin firasat saya, itu ada lebih dari 4 artis. Oh, lebih dari 4 Iya, malah? 4. Ini beneran atau hanya gocekan-gocekan aja sih gitu? Karena Ya, kalau soal tambang gitu artis tuh ngapain sih gitu kapasitasnya? Ya, menerima uangnya mungkin saja. Oh, udah cuci-cuci gitu. Baju kali ya. Ini juga kemarin soalnya dari podcastnya Uya Kuya wawancara Iskandar. Pak Iskandar ini adalah dari Indonesia Audit Watch gitu ya. Ini kemarin sering diundang di mana-mana dan beliau lah ini yang menggembar-gemborkan beberapa inisial artis lah ya. Ada A, ada S, ada C, ada SD gitu ya. R. Ada kalau R itu lain lagi. Yang kemarin sebelumnya itu soal cuci-cuci kalau itu R ya kan. Pokoknya banyak lah inisial artis. Aku jadi pengen undang Pak Iskandar, dia tahu banget tapi kenapa cuma inisial ya Pak ya gitu. Apakah Bapak juga punya firasat atau buktinya apa? Nah kalau lihat-lihat ini ya, lihat ini juga viral nih, rame gitu. Inisial artis. Itu sama nggak sama firasatnya Wirang? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang Iya. berbeda. Ada juga firasat saya yang ke arahnya ke kanan, tapi netizen arahnya ke kiri, itu sangat berbeda. Oh, yang inisial mana? Yang Jadi, A? Yang R. Oh, yang R. Iya. Itu yang dituduhkan netizen itu sama sekali bukan itu. Bukan itu. Iya, yang lain. Oh ya, laki-laki. Laki-laki. Itu soal cuci-cuci ya? Soal baju juga. Soal baju juga. Nah kalau soal timah ini kan sampai Ayu Dewi ya. Coba kita lihat cuplikan dulu wawancara Uya Kuya dan Pak Iskandar gitu ya. Dan itu kan sebutnya bukan cuma inisial, tapi juga kisi-kisinya gitu. Nah ini yang pertanyaan aku ke Wirang ada 2. Satu, apakah ya sama ada inisial? Ataukah 2, ini memang sengaja diramaikan seperti ini untuk supaya orang itu fokusnya kemana-mana gitu. Nggak ke kasusnya sih, tapi ke selebritinya. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Kalau A ini perempuan, Mas. Dia perempuan yang dulunya bagian dari keluarga yang berpengaruh itu. Lantas dulunya kalau dia sudah tidak jadi bagian dari keluarga. Maaf saya potong. Iya, selebriti di atas rata-rata lah. Karena tempat tinggalnya aja sudah sebesar lapangan bola kali. Sosok artis S yang disebut terseret kasus korupsi. Harusnya diasumsikan orang di persepsi publik saat ini itu kegiatannya baik karena kemampuan personalnya. Berhubungan dengan keagamaan atau charity? Bisa dengan moral, charity, ya betul Mas. Sekarang artis C. Beberapa tahun lalu juga dia terkontaminasi dengan tambang kok. Itu dia kan. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Setuju juga nggak sama firasatnya Wirang? Sama banget. Sama banget. Sama banget. Oh, sama banget. Jadi emang benar ya. Tapi itu sama nggak sama yang diduga oleh kita masyarakat? Tidak, bukan. Beda. Jadi belum ketebak nih orangnya. Kalau orang mungkin belum bisa tebak, tapi kita tahu. Oke. Wirang ini sebenarnya firasat atau karena tahu dari lingkaran orang dalam? Enggak lah, kita berfirasat dari jauh hari kita sudah melihat dan hal-hal ini akan
mungkin terjadi dan Mungkin terjadi gitu. potensialnya sangat besar sekali. Oke, ini artis beneran atau kan kadang-kadang gitu ngomongnya artis ternyata cuma pernah main sinetron sekali itu figuran doang ya kan. Terus atau apa gitu kan penyanyi tapi lagunya nggak terkenal tapi disebut artis, kita udah mikirnya kemana-mana gitu kan. Selebriti lebih tepatnya kali ya. Oh, dia selebriti, jadi bukan artis dengan karya yang banyak. Oke, tapi kaya. Ngoreknya dalam banget. Tapi kan banyak yang gitu ya. Iya, benar. Dia apa ternyata kaya gitu. Kayak gitu. Kalau firasat saya ada 4 orang yang nanti namanya akan muncul. 4 orang. Iya. Terkenal banget atau enggak itu ada Biasa aja. Biasa aja Iya, gitu biasa ya. aja. Jadi nah, soalnya kemarin kan ada yang menduga-duga ketika inisialnya A, MC apa segala macam terus orang menduganya Ayu Dewi gitu. Sampai Ayu Dewinya kesel sampai dia harus klarifikasi juga. Ada klarifikasi Ayu Dewi kemarin nih ya di postingannya, coba kita lihat. Dia bilang itu hoax ya, males banget nanggapin berita hoax katanya gitu. Apalagi kan disebut yang artis A ini MC dan itu rumahnya gede banget gitu. Sementara rumah Ayu Dewi aja belum selesai. Bukan ya, Ayu Dewi baik-baik aja kan ya. Oke. Nah itu pertanyaan saya kedua. Tadi kan bilang emang benar tuh ada. Tapi kan ini ya artis seberapa sih keterlibatannya dalam kasus sedemikian besar? Apakah ini memang sengaja di blow up gitu artisnya? Karena kan paling gampang menjadi daya tarik tuh kan artis. Supaya jauh dari kasus sesungguhnya. Ya, kurang lebih seperti itu juga. Saya sangat setuju itu. Tapi memang karena memang nama artis itu ada di dalam itu. Oh memang ada. Iya. Tapi keterlibatannya kali nggak besar kali ya? Ya, nggak besar kali. Nggak besar. Mungkin saja pasif kali ya. Oh pasif. Ya terima aliran dana doang kali gitu nggak? Ya, pasif aja ya. Firasat nih ya. Firasat ya, pasif aja. Tapi bakalan diproses nggak? Kalau firasat aku dari total nama nanti yang muncul, paling itu setengahnya saja yang diproses. Oh setengahnya saya diproses. Nah itu akan muncul ke permukaan nama-namanya. Oh ya udah. Tapi kayaknya setelah diklarifikasi, ya baik-baik aja lah. Oh nggak akan ada ditahan ya. Tidak. Oh. Kalau Ayu Dewi nanti undang aja Ayu Dewi ya, tanya lah ya dia terlibat atau enggak ya. Nah ini pertanyaan berikutnya kan Mas Firang kemarin juga sempat ada firasatnya soal pemilihan presiden dan itu benar gitu ya. Walaupun inisial. Nah ini kan sekarang lagi pilkada nih gitu. Kondisinya firasatnya akan seperti apa ke depan ini Indonesia? Akan banyak ada calon-calon yang terlihat kuat, terlihat tangguh tapi dia tumbang, dan yang biasa-biasa saja malah duduk melenggang. Artinya dan hati-hati juga dengan para tim sukses kemenangannya, karena dinamika politik di tahun ini untuk pilkada ini sangat panas, sangat menyeramkan. Yes. Oh sehingga ini ada kemungkinan muncullah itu nama-nama artis untuk pengalihan isu. Tidak ada sampai ke sana. Enggak ya. Enggak ada. Ini kan ada beberapa artis juga yang kita tahu ada berencana juga untuk muncul di atau ikut di pilkada konsentrasi politik. Ya, ada nggak yang lolos? Akan ada yang lolos nggak? Atau pada rotok semua? Yang lolos itu dari yang terkenal hanya sedikit. Hanya dari yang terkenal itu bukan belum berarti artis ya. Yang terkenal hanya sedikit. Dari kalangan artis kalau dia mencalonkan itu hanya sedikit. Jadi ini harus memiliki hitungan kalkulasi yang luar biasa, karena kalau tidak sia-sia saja. Buang uang, buang tenaga. Gitu. Karena petanya sudah sangat berbeda. Itu yang saya lihat. Petanya sangat berbeda. Jadi yang kita pikir ini kuat, ini famous, terkenal, dan kemungkinan besar nih dia kalah. Modal suaranya banyak, belum tentu ya. Belum tentu. Nah kalau ini Wirang kan bukan sekedar firasat ya, tapi karena dia juga memahami, belajar peta strategi kondisi politik. Kita ada roadmap kalau melihat situasi politiknya, dan ada nih dia udah mencalonkan diri, sudah menjadi pejabatnya, tapi ingin mencalonkan lagi. Ya itu harus dipikir matang-matang, karena saat dia mencalonkan kasus-kasusnya akan muncul ke permukaan. Jadi harus hati-hati. Oh gitu. Jadi nanti lebih seru dunia hiburan atau dunia politik? Seharusnya dunia hiburan lebih seru ya. Oh masih lebih seru? Iya dong. Oh gitu ya. Nah, ini kan banyak dia. Kalau yang konsultasi sama Wirang soal politik banyak? Saya ada kurang lebih saat ini 16 calon. 16 calon? Iya, jadi tidak semua saya terima, dan kalau memang memungkinkan dia bisa menang, ya kita akan susun roadmapnya apa yang harus dia lakukan. Oh, jadi bukan cuma sekedar berdasarkan firasat, tapi berdasarkan juga melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Ada yang artis nggak yang 16 itu? Satu. Siapa? Nggak boleh, katanya nggak boleh.
Laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Oke. Nah ini kalau dari firasat juga atau melihat ya beberapa fakta gitu. Ini kan kalau kita lihat pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Muiz gitu kan ya, ya menikahnya ibarat sebuah dongeng gitu kan. Terus lagi kena kasus seperti ini. Kedepannya ini kalau dilihat seperti apa pasangan? Pasti anggapan orang banyak hasilnya negatif, sudah pasti kan. Berpisah, sudah pasti. Tapi kalau saya melihat untuk saat ini hubungan cinta mereka masih sangat kuat dan mereka masih sama-sama saling support dan tidak hanya karena kasus tersebut mereka harus menggadaikan cinta mereka untuk berpisah. Saya rasa untuk saat ini tidak. Ini kasusnya bakalan diterusin apa cuma udah gitu doang? Waduh, ini firasat ya. Lanjut. Oh, oke. Sampai lanjut nih. Sampai terus proses. Sampai terus Harvey-nya. Tapi dedengkotnya? Wah, itu di luar kapasitas saya untuk berbicara terlalu jauh. Karena kan itu kan banyak ini. Oke. Saya hanya berbicara sesuai dengan firasat apa yang saya lihat. Oke, baik. Kalau gitu kita kembali ke Desta dan Natasha Rizky. Nah, kalau lihat kan netizen ya, gitu ya, mereka masih komunikasinya baik gitu. Karena ada beberapa isu yang muncul itu seakan-akan benar, tapi nyatanya tidak benar sebenarnya. Jadi harus hati-hati sekali kita memilah berita-berita yang muncul. Karena kita tidak tahu siapa yang meng-create berita tersebut, isu tersebut. Bisa saja itu akun anonim yang memunculkan berita-berita itu. Jadi harus hati-hati memilah. Oh, jadi apa yang kelihatan ini sebenarnya buat peringatan buat kita semua. Apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu lah yang sesungguhnya. Betul. Gitu ya. Baik itu di dunia hiburan dan dunia manapun juga. Gitu ya. Dan dunia maya. Pesan-pesan buat yang lain, buat kita semua nih di tahun 2024 ini. Pesan dalam hal apa dulu? Dalam hal kita dalam jalan kehidupan ini menyangkut kita mau masuk pilkada apa segala macam. Yang pasti adalah terpenting kita memperkaya ilmu pengetahuan dalam diri dan berdoa banyak untuk agar takdir kita yang baik. Dan yang terpenting nomor 3 adalah perluas jaringan koneksi dalam pertemanan, dalam persahabatan dengan siapapun. Itu jauh lebih penting untuk mendorong kehidupan lebih baik lagi. Oh, gitu. Kenapa kok tiba-tiba sarannya untuk bersilaturahmi sih? Ya karena gini, kalau hanya kemampuan saja dan takdir, kita terkadang terfokus terhadap hal tersebut, tapi kita lupa bahwa menjaring koneksi pertemanan yang banyak itu sangat berpengaruh. Tapi hati-hati pilih teman. Hati-hati juga pilih teman. Hati-hati juga memilih teman. Oke, baik. Kalau gitu kita mau wawancara sama teman kita ini juga yang udah cukup lama tinggal di Australia, tapi dia sekarang lagi pulang ke Indonesia. Ada Acha Sinaga dan suaminya Andi Ambarita. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Acha Sinaga, artis kelahiran 1989 ini mengawali karir karena ditawari casting program edukasi dan FTV saat menemani temannya casting semasa kuliah dan pernah menjadi finalis 10 besar Miss Indonesia 2009. Perempuan yang menikah dengan produser bernama Andi Ambarita sejak 2017 dan ikut suaminya menetap di Australia ini berkenalan dengan Andi pada 2008 saat pelayanan di gereja serta sempat LDR saat berpacaran. Pasangan yang dikaruniai 2 anak ini, putra pertamanya Lukas mengalami speech delay namun kondisinya membaik setelah pulang ke Indonesia selama 2 bulan pada 2022. Sedangkan putra keduanya Kenan mengalami hip dysplasia yang menyebabkan ujung tulang pahanya bergeser sehingga tidak selaras dengan tulang pinggul. Maret lalu Acha dan Andi memutuskan menetap di Indonesia selama 2 tahun karena Acha sempat kewalahan mengurus anak sendirian dan demi perkembangan anak-anak. Benarkah Acha Sinaga dan Andi Ambarita sempat bertengkar hingga pisah kamar karena Andi tidak mau menetap sementara di Indonesia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan pasangan Acha dan juga Andi. Terima kasih banyak sudah di sini. Andi bahasa Indonesia udah bagus belum? Masih belajar. Masih patah-patah. Tapi dia ngerti kok kalau kita ngomong ini dia ngerti. Tapi kamu dari umur berapa sih tinggal di Australia? Lahir di sana. Oh, lahirnya memang di sana ya. Oke, jadi ini walaupun sama-sama Indonesia tetap ada adaptasi culture ya. Iya. Oke. Tapi kita mau lihat dulu nih seperti apa sih kompilasi aktingnya Acha Sinaga. Berikut ini kita lihat. Saya sebagai anak Kak Broto nggak rela ngeliat orang tua saya menderita. Bapak kejam sekali sih Pak. Kasih kita tenggang waktu kayak atau keringanan bagaimana gitu kayak Pak. Ini memang usir kita si anaknya gitu aja. Begitu. Kamu tahu berapa jumlah kerugian yang disebabkan oleh kelalaian papi kamu? Iya, berapa sih paling? Karena mereka itu suka sama lo, Po. Mereka bertiga berantem ngerebutin lo, tau nggak?
Jadi selama lo kasih perhatian palsu kayak gini ke mereka bakal terus berantem, tau gak? Ipul teh nggak pernah ngasih harapan palsu sama mereka. Orang Ipul anggap mereka adik kok. Tapi masalahnya, Pul, toy banget sih lo. Lo tau ya, dan itu lebih suka sama gue daripada sama lo. No. Kamu itu cuma cewek kampiung. Iya, lo gak usah ngusir gue bisa pergi sendiri. Ya udah pergi, ngapain di sini? Kok di sana? Iya, gue bakal pergi. Aduh. Kangen lagi nggak syuting? Jawaban jujur nih. Jujur. Agak enggak sih. Capek sampai banget. pagi nyetir sampai mau pulang tuh kayak ketiduran di jalan gitu, nyetir sendiri waktu itu inget banget sih. Capek mana sama ngurusin anak sendiri ya? Ngurus anak capek tapi ada happy-nya, rewardnya gitu ya. Ngeliat anak-anak, udah gede berkembang, udah bisa ini itu kayak ada beda lah ya, beda. Tapi kalau misalnya dia gitu pengen lah sekali-sekali, boleh nggak syuting lagi? Kita harus diskusikan dulu. Karena kan waktu di syuting kan lama. Iya betul, persenjalan anak-anak ya. Terus udah pernah lihat aktingnya Aca belum sih sebelumnya? Iya. Apa komentarnya? Bagus sekali. Baik banget sih. Dia syuting juga loh. Biasa tuh dia kameramen di belakang. Oh iya kan? Iya di sana juga kan kerjanya apa dan sound engineer juga ya? Iya. Oh jadi sebenarnya satu dunia lah. Iya. Nah ini yang juga seru adalah karena pasangan ini juga membagikan suka dukanya bagaimana membesarkan anak di Australia. Ini kan kalau kita di Indonesia biasanya banyak bantuan ya. Banyak bantuan. Gimana kalian, apa yang beda banget pada saat membesarkan anak ininya, persepsinya? Ada nggak? Awal-awal kaget sih ya. Kayak, ternyata seperti ini gitu gedein anak. Kan kita lihat selama ini yang orang-orang posting happy-happynya aja gitu kan. Ternyata ada kagetnya, bener-bener gak ada waktu buat diri sendiri. Betul ya kan. Kita bener-bener udah yang hidup kita tuh ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Sehari ini anak makan apa, aktivitinya apa, suami dimasakin apa gitu. Jadi bener-bener awalnya kaget banget sih. Sempat ngalamin postpartum depression. Berapa lama? Kayaknya anak umur setahun aku baru makin stres gitu karena mungkin nggak dikelola dengan baik waktu itu, belum sadar. Jadi setahun itu puncak-puncaknya stres malah. Terus pertama Lukas lahir itu pas COVID juga. Iya. Cuma kita bertiga aja di rumah. Bener. Yang nggak ada bantuan sama sekali, orang tua masih ke rumah. Iya. Saya bilang shutdown. Ya terus gimana kalian melewati itu ya? Tuhan ya, semakin dekat ya untuk Tuhan ya kita bisa lewati. Jadi tapi sebelumnya kita ambil kelas juga, kelas parenting di rumah sakitnya. Tapi kan teori cuma berapa persen ya? Saya prakteknya. Tapi benar nggak? Kamu sempat juga kebebanan karena salah satunya ya kalau di luar negeri itu kalau anak di usia berapa belum bisa training tidur sendiri, itu dianggap kamu nggak bener nih ngajarinnya gitu. Sebenarnya untungnya enggak sih. Di luar negeri lebih kayak you do you gitu. Apapun yang it works for your family ya udah just do it. Sebenarnya untungnya gitu sih. Cuma lebih kayak ke diri sendiri. Kalau ngeliat postingan teman-teman di Indo, aku bisa ya kasih makan anaknya bergizi banget, sedangkan aku cuma ngasih makan ini sama ini gitu. Jadi kayak merasa ibu yang gagal gitu loh dulu. Kebebanan gara-gara postingan. Bisa juga loh. Parah-parahnya ingat nggak pada saat kamu postpartum depression itu apa yang kamu lakukan atau yang terjadi menurut kamu? Aduh kalau ingat itu tuh kayak aduh. Ya mungkin karena harus selalu masak anak aku, jadi nggak bisa menu sama gitu loh, pagi sore malam tuh harus beda menu. Jadi kayak masak, ngebersihin panci, ngebersihin rumah mau tiap hari, yang biasa di sini kayak bak putri ya kan, seperti dilayani bak princess, di sana aku harus. Tapi aku at the end aku bersyukur sih punya kesempatan itu ya, karena kan ya mungkin nggak semua orang bisa. Sempet tuh nangis sambil gitu ada. Iya dong, saya jadi video YouTube malah saya. Juga sih kayak merasa she's not doing a good job. Iya. Tapi in my eyes, she was doing a wonderful job. So she holds herself standar terlalu tinggi kadang-kadang gitu. Jadi membuat dia baca buku ya, stres ya. Itu kan bukan cuma buat kamu doang, banyak ibu-ibu yang gitu perfeksionis karena merasa pengen jadi yang terbaik gitu kan. Iya, anak pertama lagi kan. Kita mau lihat nanti ada seperti apa sih cuplikan ini postingan-postingan mereka berdua ya. Nangis pun jadi konten. Bisa di sharing buat yang lain. Selain berikutnya jangan kemana-mana.